Ya, sahabat-sahabat Terbang TV, kali ini kami berada di makam Mbah Abdul Alim yang merupakan salah satu putra dari Mbah Sambu Lasem. Jadi sahabat-sahabat, perlu kita ketahui bersama bahwa Lasem adalah wilayah yang sangat penting dan yang sangat strategis, terutama dalam konteks penyebaran Islam yang ada di tanah Jawa. Kita tahu menurut cerita sejarah Lasem bahwa Kadipaten Bonang Binangun Lasem sudah berdiri menjadi kadipaten yang mengakui agama Islam, bahkan sebelum adanya kerajaan Demak. Pada saat itu ada adipati bernama Wirobojro, kemudian memiliki anak yang bernama Wironegoro, dan pada saat itu Lasem atau Kadipaten Bonang Binangun Lasem sudah mengakui Islam sebagai agama di Kadipaten. Nah, pada saat itu Mbah Wirobojro menjodohkan anaknya Pangeran Wironegoro dengan Nyai Ageng Maloka yang merupakan anak tertua dari Sunan Ampel. Dan kemudian ketika Mbah Wironegoro menjadi adipati, kemudian diteruskan oleh Nyai Ageng Maloka, perkembangan Islam di Lasem cukup masif. Nah, selanjutnya, pada era Adipati Tejokusuma I atau Mbah Srimpet, yang kemudian mendirikan Masjid Jami Lasem pada tahun 1588 Masehi, beliau kemudian mengangkat seorang wali negara yang bernama Syekh Maulana Sambua Semarakandi, yang kebetulan juga dipek mantu atau dijadikan menantu oleh beliau dengan anak perempuannya. Nah, kebetulan di samping saya ada salah satu atau seseorang yang merupakan keturunan dari Mbah Syekh Maulana Sambua Semarakandi, yang kebetulan di samping saya bernama Gus Abdul Wahid ya. Nah, dan kita sekarang berada di belakang atau di depan makam dari Mbah Abdul Alim yang merupakan anak tertua dari Mbah Sambu yang kebetulan merupakan penghulu pertama di Lasem. Nah, Gus Wahid, mungkin sahabat-sahabat Terbang TV ingin mengetahui, Gus, kaitannya dengan bagaimana, yang pertama bagaimana sepak terjang dari atau kontribusi dari Mbah Sambu kaitannya sebagai wali negara untuk ajaran agama Islam yang ada di Kadipaten Lasem pada saat itu ketika Tejokusumo I menjadi adipati dan kemudian menjadi menantunya juga, dan jenengan juga nanti bisa cerita mengapa anak turun beliau kemudian dimakamkan di sini di Desa Tuyuan. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dan terima kasih kedatangannya teman-teman dari Rembang TV untuk meliput sejarah perjuangan Mbah Sambu, Mbah Tejokusumo I dan keturunannya. Salah satunya di Tuyuan penghulu pertama yaitu Kiai Raden Abdul Alim atau Kiai Raden Abdul Azim. Okay. Ya. Yang pertama adalah banyaknya versi yang beredar terkait kesejarahan Mbah Sambu. Jadi kita tidak bisa terus menafikan bahwa itu sejarah yang lain salah total, kan nggak bisa. Jadi masing-masing punya versi, tergantung bagaimana kita memahami sumber-sumber versi itu didukung oleh sumber yang akurat atau sumber yang lemah atau hanya berupa dongeng. Kebetulan saya juga sedang mengadakan penelitian terkait Mbah Sambu. Jadi saya minta izin, minta restu sama para sesepuh, duriah-duriah yang sepuh-sepuh untuk menelisik kesejarahan Mbah Sambu secara ilmiah. Ya, secara ilmiah itu artinya ya bisa di cross check oleh pihak-pihak yang kepengen tahu. Jadi yang pertama adalah Mbah Sambu itu dalam versi riwayat keluarga dulu. Mbah Sambu itu asal-usulnya
waktu kecil itu di daerah Sambu Gunung, Dukun Gresik. Di sana dekat dengan desa Lasem. Yang Lasem sana itu jauh lebih tua daripada Lasem di sini. Karena Lasem di sana itu era Raja Kediri Erlangga. Jadi istrinya Prabu Erlangga, putri dari Teguh Darmawangsa, Maharaja Kerajaan Kediri itu, pada waktu pralaya diserbu Kerajaan Worawari itu beliau dibawa lari kemudian dititipkan kepada Buyut Sedayu, Kabuyutan Sedayu. Sedayu yang sekarang ada Kanjeng Sepuh itu. Jadi Sedayu Gresik ya. Itu di situ. Maka kalau kemudian ada Lasem di daerah dekat Dukun, masuk akal. Sehingga setelah beliau kemudian bersama Narotama, ini kita tarik jauh dulu ya untuk memahami latar belakang. Bersama Narotama itu di daerah pertapaan di Wonogiri dan sekitarnya, akhirnya menikah dengan anak kepala desa yang punya anak kemudian Panji Grasaan itu. Setelah itu dia menyerbu desa-desa yang tidak mau tunduk di bawahnya berdasarkan dukungan dari para Brahmana yang dikoordinir oleh Narotama, yang akhirnya jadi patihnya itu. Lampu Narotama itu memang bawaan sebagai pengawal dari Bali. Iya. Nah itu setelah sukses kerajaan itu menjadi besar, barulah dijemput itu putri dari Raja Teguh Darmawangsa di Sedayu. Maka daerah Sedayu itu dianggap daerah tua. Iya, Gresik gitu. ya. Ya. Belakangan kemudian wilayah itu kan dibagi dua antara Panji yang anaknya dari ibunya Putri Teguh Darmawangsa dan anaknya dari ibunya anak kepala desa itu. Nah, jadi versi keluarga dulu cerita itu Mbah Sambu itu dari sana. Ada woro-woro karena terjadi pagebluk di Lasem. Pagebluk itu ya penyakit yang mewabah gitu ya. Termasuk juga terkait dengan adanya maraknya perampokan. Karena kalau ada wabah memang biasa atau kerawanan sosial kan orang nggak bisa kerja. Itu di darat dan di laut. Ternyata di Babat Carita Lasem juga itu menceritakan bahwa Mbah Tejo Kusumo itu pada waktu itu sekitar umur antara 50 tahun itu diberontak oleh kerabatnya yang bernama Pusponegoro ya. Saya dalam haul kemarin Mbah Abdul Alim lupa menyebutkan Puspo itu Pusponegoro karena Puspo Yudo itu lain lagi ya. Jadi yang memberontak Mbah Tejo Kusumo itu namanya Pusponegoro. Ternyata disamarkan sebagai bahasa Pagebluk itu adalah pemberontakan Pusponegoro. Itu menguasai Lasem sampai antara 4-5 tahun. Iya. Pada masa Mbah Srimpet pada masa Mbah Tejo Kusumo itu. Nah, Mbah Tejo Kusumo itu karena dia adalah cucu buyut ya daripada Pangeran Wirobojro ya, yang pada zamannya Pangeran Temenggung Wironegoro itu kan datanglah Mbah Sunan Bonang untuk menjadi Sunan di Bonang, membawai urusan umat Islam. Nah, kemudian mungkin awalnya itu sudah ada masjid di Bonang. Iya, karena dalam. Ya, sudah ada masjid. Itu di kampung sana, di tempatnya di desa namanya Dusun Kopen Sambong, Sedan sana itu dulu ada di sana makam keramat yang katanya muridnya Mbah Sunan Bonang namanya Ki Buyut Cemani. Ki Buyut Cemani itu yang ngangon kerbaunya Mbah Sunan Bonang. Jadi dia tiap Jumat Legi datang ke Bonang. Tapi makamnya sudah rata ya, nggak terawat, jadi udah nggak berwujud. Tapi orang tua-tua masih tahu dulu ada batunya itu, batu tertata gitu. Nah, kaitannya dengan kemudian Mbah Sambu dalam penelitian dari mahasiswa UIN Wali Songo itu adalah selisih satu generasi dengan Sunan Bonang. Dengan Sunan Bonang. Lah ini masuk akal. Karena berarti kevakuman itu kemudian Mbah Tejo Kusumo merasa dia harus mendatangkan ahli agama. Babat Carita Lasem menyebutkan bahwa Maulana Sambu Asmoro Kondi itu adalah seorang wali yang wegik, waskito linuweh, memahami babakan agama Islam secara sarengat dan hakikatnya ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Babat Carita Lasem yang dalam tanda kutip
aroma kejawaannya itu kuat sekali, itu memuji-muji Mbah Sambu sebagai orang yang wegik, yang ahli agama, yang ahli sarengat, tapi juga ahli hakikat makrifat, tapi tidak menghilangkan budaya Jawa. Sementara di sisi yang lain babat cerita Lasem itu mengecam orang-orang yang hanya mengagung-agungkan budaya negeri Arab, Maghribi, ngatas angin. Negeri ngatas angin, tanah ngarep Maghrib itu. Tapi lupa leluhur. Tapi ini lain kalau Mbah Sambu. Justru babat Lasem memuji-muji beliau. Nah, kemudian diceritakan bahwa Mbah Tejo Kusumo I atau nama kecilnya Bagus Rimpet itu sebenarnya yang lebih pas itu kan Mbah Tejo Kusumo itu punya nama lain kan ya. Mbah Buyut Punggur gitu ya. Punggur ya, Ki Ageng Punggur. Karena ternyata di Ngasinan itu ada namanya Putuk Punggur, di Desa Warugunung, tempat pertapaan Musanti Badra. Lah niki kaitannya. Jadi itu makamnya Mbah Temenggung itu dulu kalau versi keluarga pernah cerita itu asalnya di Warugunung Mbah Temenggung itu. Puspo Yudo itu kemudian terakhir dimakamkan di sini. Beliaulah atas nama beliaulah dulu yang punya tanah gedong Lasem itu. Nah, Mbah Sambu itu kemudian diajak untuk mendirikan masjid. Dan beliau sebagai walinya urusan umat Islam. Artinya kalau sekarang ya kayak mufti lah, imam besarnya atau menteri agamanya Kadipaten Lasem. Ngurusi soal agama. Ya, soal agama. Dan itu diturunkan ke anak keturunannya. Keturunan pancer laki-lakinya Mbah Tejo Kusumo menjabat adipati sampai Raden Panji Margono nggak mau itu, baru pindah ya ke Engkiat itu. Baru kemudian yang lain-lain. Pada zaman Engkiat itu kemudian dipecah. Ada mayornya Cina, ada mayornya Jawa. Baru kemudian terakhir ada yang melanjutkan itu. Termasuk ada Suradi Menggolo ya kan. Termasuk kemudian dilanjutkan lagi Tejo Kusumo 3 dan 4. Setelah itu baru pindah ke Rembang gitu kan. Artinya kalau dilihat dari angka tahun, perpindahan ke Rembang itu ternyata nggak semerta-merta menghapus Lasem. Jadi Lasem masih ada. Hanya wilayahnya sudah direduksi menjadi kecil. Nah, Mbah Sambu waktu itu sangat digambarkan di situ adalah orang yang sangat dicintai dan mencintai oleh Mbah Tejo Kusumo. Kalau bahasa sekarang itu ya mestinya Habib itu Mbah Sambu. Karena dicintai dan mencintai. Kalau hanya dicintai nggak mencintai kan bertepuk sebelah tangan. Nah, itu nggak bisa bunyi. Kalau Mbah Sambu nggak dicintai Mbah Tejo, beliau juga mencintai Mbah Tejo dan juga rakyatnya Lasem. Mbah Sambu dalam versi yang diriwayatkan oleh keluarga yaitu kakek saya, orang-orang tahulah itu Mbah Jawahir, itu menceritakan kalau Mbah Sambu itulah yang menumpas Pusponegoro. Jadi Mbah Sambu datang nggak gratis rene cong tak pek mantu, nggak begitu. Itu disamarkan karena Pusponegoro itu masih kerabat dan punya keturunan. Sebagai pemberontak. Dia tidak dihabisi, gak ditumpas kelor, keturunannya masih ada, maka cerita itu dibikin riwayat pagebluk. Gitu loh. Sebenarnya itu karena ada pemberontakan itu. Kemudian pada zaman Sultan Agung tuh diperintahkan untuk dihabisi. Pemberontakan itulah. Saya itu mencari-cari siapa Pusponegoro di nama-nama sejarah terkait pada zaman antara Sultan Agung sampai zamannya Mataram Mangkurat 1-2. Pusponegoro itu yang terkenal adalah Adipati di Gresik, Temenggung Pusponegoro itu. Yang dulu itu Panembahan Giri itu dibagi 3 kemudian kerajaannya. Giri setelah diturunkan pangkatnya menjadi Panembahan, berkedudukan di Giri, kemudian Gresik di bawah Pusponegoro itu, kemudian disebut Kasepuan, kemudian dipecah lagi menjadi Tandes sebagai Gresik Kanoman. Nah, Gresik Tandes Kanoman itulah yang bersekutu dengan Belanda dan Mataram Mangkurat II untuk menyerbu Giri Kedaton. Itu setelah penyerbuan yang pertama zaman Pangeran Pekik, maka hancurlah Giri Kedaton. Saya pada tahun 90-an itu masih menyaksikan mata saya tempat duduknya Sunan Giri di Giri Kedaton itu masih ada. Pimpinannya itu kursinya tinggi, batu, kemudian ada gambarnya bokong gitu sampai pantat, sampai paha. Itu yang 3 ngecap juga tapi batunya pendek.
3, sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, jadi jumlahnya 7. Nah, itu sekarang semua dihancurkan pada waktu Wahabi mulai muncul tahun 94, 95, dibakar terus dicongkel, dijatuhkan karena dianggap syirik. Kok tidak ada yang melarang ya Gus ya? Ya mungkin nggak ada Kak, karena belum ada perhatian. Kita itu kan kadang perhatian kalau sudah ada gong, kalau sudah ada apa-apa. Itu saya menyaksikan sendiri. Masih bagus dulu. Tempatnya jedingnya Sunan Giri yang dari tanah dibakar, jadi dilepa kemudian dibakar itu saya masih lihat. Yang sekarang tinggal yang dari bata gumbong itu kan, di Kedaton. Nah itu Mbah Sambu itu didatangkan satu sebagai ahli agama, yang kedua juga sebagai orang yang berjasa menumpas pemberontakan Pusponegoro itu, maka diberilah hadiah oleh tanah perdikan oleh Mbah Srimpet dan disahkan oleh Mataram. Dari mulai Masjid Agung sampai Jago, sampai Kembelian, sampai ke Japeledok. Masjid Jami ke selatan ya? Ke selatan sampai Japeledok. Tanah pabrik itu kerabat saya masih yang punya, yang jual itu. Wah, berarti luas Gus ya? Luas. Nah, itu ratusan hektar. Iya, luas. Karena memang hadiah perang gitu. Jadi maka Tuyuan ini dulu sebagai pesanggerahan, tempat ngadem. Jadi Mbah Abdul Alim sebagai anak tertua, beliau juga disebut alim karena ya alim gitu. Maka kemudian diberikanlah jabatan, waktu itu ada semacam restrukturisasi jabatan di kerajaan. Masanya Mangkurat 1-2 itu, maka dirubah jadi penghulu, yang keturunan Sunan itu dikasih jabatan kepenguluan. Termasuk beliau Mbah Abdul Alim. Gitulah beliau kemudian hanya pada waktu dinas tertentu aja di Lasem. Kemudian bikin di sini itu masjid sebagai balai nikah. Jadi masjid di sini dulu itu hanya untuk masjid balai nikah. Belum untuk sholat Jumat. Sholat Jumatnya tetap ke Lasem. Jami. Iya. Itu untuk menikahkan orang 3 kecamatan waktu belakangan. Tapi kalau zaman kuno masih kadipaten ya berarti dari Lasem sampai ke timur, sampai semuanya. Kalau daerah-daerah selatan itu kan baru, Gunem segala itu kan baru. Babat cerita Lasem tidak menyebut Gunem. Itu menunjukkan kalau Gunem itu di Babat itu zamannya Diponegoro. Kenapa? Zamannya Mbah Soleh itu pelarian dari Keraton Banten Surosoan. Berarti baru ya Gus? Baru. Karena buyut putri saya itu cucunya Mbah Soleh Panoan. Jadi keluarga di situ kita kenal. Nah, putra-putri dari Mbah Sambu itu siapa saja Gus yang putra yang ada? Dari pernikahan dengan putrinya Tejokusumo I. Saya itu di silsilah memang tidak menyebutkan itu putrinya dari putri mana ya. Hanya diterangkan putranya Mbah Sambu itu satu gitu ya? Mbah Abdul Alim atau Mbah Abdul Azim itu. Yang kedua Mbah Mahyadin atau Muhyiddin. Yang ketiga Mbah Ahmad Yusuf. Mbah Ahmad Yusuf itu kalau nggak salah satu keturunannya Mbah Hamid Pasuruan itu. Jadi beliau 2 jalur. Mbah Hamid itu dari Fakriyah Fakriyah itu dari jalur Mbah Ahmad Yusuf, sama di bawahnya lagi karena ada pernikahan dengan jalur Mbah Muhammad sini, jalur Mbah Muhammad bin Ahmad Sedopati bin Mbah Abdul Alim. Jadi beliau 2, jalur Mbah Abdul Alim juga jalur Mbah Ahmad Yusuf gitu. Terus yang lain lagi itu namanya Mbah Imam. Jadi Mbah Imam bin Maulana Sambu. Yang kelima, Mbah Ahmad Nur Sam, meninggal waktu bujang. Jadi yang punya keturunan hanya 4 ini. Jadi saya sendiri masih mencari novum baru dan tidak menerima. Ada silsilah beredar, bukan keluarga yang mengeluarkan, tapi bukan keluarga sini maksudnya. Itu ada nama Abdullah bin Mbah Sambu, itu saya belum bisa menerima. Karena tidak ada manuskrip lain yang menyebutkan. Karena manuskrip Tuyuan itu idem atau sama dengan yang beredar di saudara-saudara Sedan, juga di Bangilan. Artinya terkonfirmasi. Terkonfirmasi dengan tulisan di tempat-tempat lain. Karena kadang-kadang itu ada beberapa kesalahan kalau yang nulisnya belakangan. Kayak Mbah Abdul Qohar Ampel itu punya anak perempuan menikah dengan Mbah Temenggung Imam Yahya.
ya Temenggung Imam Yahya, atau yang di Babat itu dianggap orangnya Belanda sebagai Puspoyudo, Kiai Amyah Puspoyudo. Amyah itu Imam Yahya. Yang antek itu ya? Nah, dianggap antek Belanda. Itu ijtihad, karena kalau waktu itu semua dihabisi, kita kalah kan, posisinya sudah dihabisi, itu nanti nggak ada yang berjuang agama. Jadi orang motifnya beda-beda. Itu yang perlu kita tahu. Jadi Mbah Temenggung itu ya nggak sepenuhnya salah. Karena posisi sudah kalah, kalau kita semua membela nanti dihabisi, nggak ada yang menghidupi agama. Jadi beliau mengorbankan diri untuk, kalau dalam Babat pewayangan itu ada namanya Wibisono ya. Iya. Wibisono itu negeri Alengka diserbu, dia Bolo Rama, bukan Bolo Rahwana. Padahal adiknya. Padahal adik. Ya karena tadi ini bakal kalah, karena dia berlagu zalim, kalau nanti diserbu habis, ini habis nih Alengka ceritanya. Maka dia meminta syarat dengan Panembahan Rama itu siapa? Rahwana. Ya, Rama dan Laksmana itu bahwa kalau itu nanti Alengka Rahwana sudah dikalahkan, tolong jangan dihancurkan. Biar saya yang pegang kerajaan itu. Gitu. Nah itu Mbah Temenggung mungkin ya sama dengan itulah inspirasinya. Karena waktu itu dunia pewayangan di Jawa itu masih kuat. Sampai zamannya Mbah Mutamakin, Kiai Cebolek di Kajen itu masih nonton wayang. Gitu loh, sebagai cerita. Mungkin akhir-akhir ini yang berubah itu. Betul. Nah itu kalau saya sih sejarah itu nggak boleh hilang, karena itu asal usul. Siapa yang kehilangan sejarah, maka dia akan kehilangan jati dirinya, sehingga mudah orang membelok-belokkan sejarah. Gini Gus, tadi panjenengan juga sempat menyinggung kaitannya dengan ada beberapa versi terkait dengan Mbah Sambu. Mungkin panjenengan juga perlu menceritakan terkait dengan versi yang lain yang jenengan kritik itu, yang kemudian tidak sesuai dengan nasab dari keluarga Tuyuan misalnya. Itu sebenarnya ceritanya bagaimana? Jadi gini, saya balik lagi dulu sebelum naik ke atas ya. Mbah Abdul Qohar itu ngambil mantu Mbah Temenggung Imam Yahya ini. Mbah Temenggung Imam Yahya itu dalam tulisannya Kiai Said Ngadipurwo, saya pernah baca, itu anaknya Mbah Sambu. Nah itu salah, anak turun. Nah itu benar. Kalau anaknya langsung salah. Jelas salah dilihat dari angka tahun, karena Mbah Imam Yahya anaknya Mbah Mahali ini, makam sini. Jadi ini Mbah Mahali penghulu ketiga Lasem. Penghulu pertama Mbah Abdul Alim, penghulu kedua Mbah Husain, saya nggak tahu makamnya di mana, sedang saya cari. Kemudian Mbah Mahali ini, kemudian Mbah Kiai Syuhada makamnya di Dalem Bonang. Jadi makam yang ada dua itu makam Kiai Syuhada sekalian. Gitu, itu penghulu Lasem yang ketiga ya berarti ya. Nah itu di sana. Nah itu contoh kesalahan tulis dikit. Kenapa? Karena kan Kiai Said nggak ngecek ke sini, dikasih tahu turunan dari mana dia nggak tahu, maka tulis anaknya aja, mungkin begitu. Itu saya sudah sampaikan bolak-balik ke beberapa keluarga yang terkait. Terus kalau terkait Mbah Sambu, ada banyak versi. Yang pertama adalah versi jalur Pangeran Benowo yang diyakini banyak pihak. Tetapi ada kurang klik sedikit antara Mbah Sambu ini benarkah anaknya langsung Pangeran Benowo atau cucunya. Tapi intinya ini mutawatir. Lah saya juga dapat tulisan dari Kepatihan, tapi ini malah jauh lagi. Di atas Mbah Sambu itu ada Pangeran Pringgokusumo, ada Joyokusumo dan lain-lain, itu malah 4 ke atas. Lah ini nggak mungkin secara tahun, karena pendirian masjid yang Mbah Sambu mendirikan itu kan 1558, kalau di Masehi. Itu menunjukkan bahwa tahun itu Mbah Sambu sudah dewasa. Itu selisihnya dengan Mbah Bonang hanya 1 generasi. Nah itu, sementara itu versi yang kedua, saya menemukan novum di silsilah itu, Pangeran Sambu itu anaknya Pangeran Derajat. Siapa Pangeran Derajat? Ternyata Pangeran Derajat itu putranya Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Kalau Mbah Sambu versi itu saya malah lebih masuk akal lagi, tapi ini nggak berarti saya paling benar dalam ini. Ini sedang dalam penelitian. Mbah Sambu versi itu masuk akal karena kalau dia datang dipanggil juga memang asalnya dari sana. Babat Lasem juga menyebut dari Tuban. Iya, dari Tuban. Turunan Ibrahim Asmoro Kondi. Lah itu kalau Sunan Derajat kan turunan Ibrahim Asmoro Kondi, wong putranya Sunan Ampel. Dan dia melanjutkan Sunan Bonang karena Sunan Bonang nggak punya anak laki-laki. Itu. Jadi Mbah Bonang punya turunan itu karena dari Sunan Kudus, wong putrinya dinikah Sunan Kudus gitu. Kalau Babat Jawi mengatakan Mbah Bonang nggak punya anak, salah itu.
versi kesejarahan yang lain di Tarikhul Aulia'nya Mbah Bisri Mustafa mengatakan punya anak Dewi Ruhil di nikah Sunan Kudus. Babat Lasem itu menyebutkan turunan Ibrahim Asmara Konti. Iya. Kalau dari jalur itu lebih masuk akal. Apakah jalur Pangeran Benowo itu ada kelemahan? Ya tadi ada sedikit kurang klik yang perlu kita teliti lagi. Kenapa? Karena kalau Pangeran Tejokusumo disebut sebagai mantunya Sultan Hadiwijoyo, kenapa ini cucunya nggak disebut? Kalau memang cucunya langsung, ini adalah hal yang aneh. Itu. Terus dari pihak keluarga juga nggak tuh ngajak ziarah ke sana-sana. Ziarahnya tuh ke Pantura sampai ke timur ya? Iya, ke timur, ke Ampel sampai ke Batu Ampar. Kok rata-rata kerabat Ampel gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang kita masih harus teliti. Versi yang terakhir itu adalah versi Basaiban. Versi Basaiban itu saya anggap paling lemah. Mbah Sambu sebagai Basaiban itu versi yang paling lemah. Karena tidak didukung manuskrip kuno. Sejarah itu silsilah, karena dia orang besar, dia harus terkorelasi dengan sejarah di zamannya. Harus ada sumber eksternal, nggak bisa hanya sumber internal. Babat Lasem itu tidak menyebutkan sembarang orang, tapi di situ menyebutkan Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Bejagung, Sunan Kalijogo, Nyai Ageng Maloko, Nyai Solika, termasuk yang agak muda-muda Kiai Badawi itu, termasuk Kiai Amyah Puspoyudo itu, terekam semua sebagai orang besar di zamannya. Kalau di zaman itu ada orang yang katanya besar kok nggak terekam, nah itu meragukan. Secara kesejarahan ilmiah, gitu. Jadi ini menunjukkan betapa penting itu sejarah yang terkonfirmasi dengan data ilmiah. Data ilmiah itu ya ada sumber lain, ada peninggalan, ada fakta, gitu. Nah, kalau saya terkait dengan rumah gedong dan lain bisa menceritakan bahwa asalnya milik Mbah Temenggung karena anaknya kebanyakan pindah di daerah Ngawi, Madiun, Magetan, maka dikasihlah ke Canggah waktu itu Kiai Abdurrahman. Karena mertuanya Mbah Abdurrahman juga Kiai di Lasem, Mbah Kiai Ari. Terus disampaikan ke buyut saya Ibrahim itu. Nah, kita karena lokasinya lebih banyak di sini, maka diserahkan pengelolaannya ke keluarga Lasem gitu. Itu versi keluarga sini. Dulu kalau apa-apa ya masih dikabari. Saya masih ingat betul mbah saya itu. Sampai pemilihan Nadir Mbah Makmur tahun sekitar 85 itu, mbah saya masih diaturi gitu. Itu sebagai bukti sejarah. Gus, kaitannya dengan versi yang terakhir tadi yang panjenengan katakan sebagai versi yang paling lemah ya, versi panjenengan. Itu berarti yang dimaksud adalah versi bahwa Mbah Sambu bernama Sayyid Abdurrahman Basaiban itu. Ya. Jadi kalau menurut saya Abdurrahmannya benar, Basaibannya yang kurang benar. Oke. Itu kalau yang saya pahami ya. Kalau Sayyidnya itu? Kalau Sayyidnya benar kan Wali Songo itu kan Sayyid. Oke. Nah, kita sekarang naik dulu. Siapakah Sayyid Ibrahim Asmara Konti? Itu kan mutawatir. Semua kesejarahan menyebut History of Java, bukunya Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris yang di Jawa itu, menulis ada. Siapa keturunannya? Disebutkan beliau keturunan dari Zainal Abidin. Keturunannya Nabi Muhammad. Tidak disebutkan jalurnya dari Yaman. Jadi yang disebutkan itu jalurnya itu dari Cempa, itu kan yang mutawatir. Sunan Ampel itu didatangkan dari Cempa. Gitulah. Cempa itu dari mana? Dari Yunan dari Uzbekistan. Saya kira apa yang dilakukan Kiai Ilzamuddin Naat itu sudah bagus, sudah mendekati benar itu. Kalau secara kesejarahan itu sudah benar, buktinya di sana ada nama itu dan terkonfirmasi. Oke. Gitu. Berarti di Lasem itu ternyata kalau begitu sudah ada fenomena Ba'lawi, Gus. Fenomena itu kan di Babat Carita Lasem sudah disebutkan bahwa ketika pemberontakan kalah itu zamannya Panembahan Romo, Trunojoyo itu kan memang kemudian seluruh keterkaitan kebangsaan bangsawan Lasem itu kan dihancurkan oleh Suroadi Menggolo di alun-alun tuh depan masjid dibakar. Nah, itu memang begitu. Kemudian maka saya memahami siapa kemudian Suroadi Menggolo.
Iya. Dulu yang saya dapati dulu ya, sekarang tuh banyak dirubah jadi Ben Yahya. Kalau dulu itu dia Basa Hebat. Ya, yang saya tahu begitu, saya baca-baca itu. Ternyata nyambung. Terus siapa Suradi Menggala Jarul perempuan kepajang? Apa gara-gara itu? Karena Mbah Sambu dipuji-puji di Babat Lasem, kemudian Surah Ali Benggolo itu menjadikan dia sebagai saudaranya supaya ikut diterima, kan masuk akal. Gitu loh, ini pertanyaan nakal. Enggak berarti saya benar ya, tapi artinya sebagai penelitian sejarah kita harus kritis gitu. Nah itu ada begitu. Kalaupun terjadi kesalahan mungkin mulainya waktu itu. Terus di awal-awal kemerdekaan tahun 60-80 itu saya masih kecil, memang sedang marak juga meneliti waktu itu dan mungkin yang lebih urut tuh ke Baalwi waktu itu. Tapi saya sendiri kemudian melihat dari situasi latar belakang keluarga itu tidak mengarahkan ke sana. Karena waktu Mbah dimintai data, kemudian diberikan ke Mbah Bisri Mustafa, bapaknya Kiai Mustafa Bisri itu, ibu saya masih ingat bahwa Mbah Bisri datang dikasih tulisan itu oleh mbah saya, itu yang disebutkan justru jalur yang Cempa, yang ke Uzbekistan itu. Bukan Yaman. Iya, lah apalagi memang secara nama saja sudah menunjukkan kalau Asmoro Kondi itu ya Samarkand gitu. Yang ketiga lagi, apa yang tertulis di Ahlal Musamarohnya Mbah Fadol Senori dalam riwayat Wali Songo berbahasa Arab itu, itu diarahkan juga sama dengan itulah itu karena dapat tulisan dari Mbah, dari yang bawa itu namanya Mbah Kiai Kasan dari Medok gitu. Nah itu dikonfirmasi cucunya, saya tanya ya betul, Mbah Fadol nerima data dari Mbah Kasan gitu. Nah itu saya hanya membela kesejarahan versi kita itu, yang nyatanya kiai-kiai waktu itu kok mengambil pilihan itu, padahal waktu itu sudah ada jalur Baalwi itu sudah ada. Kenapa ngambil Wali Songonya ke jalur itu? Nah itu kan perlu penelitian lagi. Maksud saya begitu. Nah itu kalau kita begitu, jadi menurut saya jalur yang ke Baalwi itu belum sahih. Gitu. Kenapa? Karena tadi juga History of Java yang ditulis Raffles juga tidak mengatakan ke sana jalurnya. Ya, terima kasih Gus Muid. Mungkin sahabat-sahabat Terbang TV juga perlu tahu kaitannya dengan bagaimana perjuangan panjenengan sekeluarga, keluarga besar dari Tujuan, kaitannya dengan memperjuangkan garis sejarah ini. Apakah ada tantangan-tantangan, rintangan dan sebagainya, Gus? Mungkin panjenengan juga bisa menceritakan kaitannya dengan itu. Kalau tantangan itu kan biasa kan, orang beda versi kemudian saling untuk menjatuhkan versinya yang lain itu kan dengan data maksudnya, itu kan biasalah. Tugas kita kalau kita meyakini suatu versi sejarah berdasarkan data-data pendukung yang kuat, memang harus kita ajukan data pendukungnya, istilahnya harus siap diuji. Kalau istilahnya tesis itu kan kita siap diuji gitu loh, versi kita itu siap diuji. Yaitu semua versi saya tulis, hanya saja versi itu lemah menurut saya, ya saya katakan lemah menurut saya. Karena tadi tidak ada data pendukung lainnya. Karena apa? Babat Lasem itu ditulis turun-temurun, itu menyebutkan Mbah Sambu itu keturunan Ibrahim Asmoro Kondi. Itu sudah istilahnya harga mati, sudah sahih. Nah pertanyaannya kan Ibrahim Asmoro Kondi itu kemana? Kan gitu. Nah itu yang kita cari, ada data pendukung keluarga itu ya dari Ahlal Musamaroh dan Tarikhul Auliya'nya Mbah Bisri itu. Nah kemudian kita sekarang ada fenomena baru, penelitian sejarah oleh Kiai Ilzamuddin Na'at itu ya nyatanya itu lebih cocok. Karena apa? Karena saya juga waktu itu menghubungi, saya pernah punya interkoneksi dengan mantan gubernur Kashmir ya dari keluarga Jelani. Sampai sekarang masih ada teman juga dari Kashmir yang pernah di India, teman Pakistan juga itu nggak ada di Nasrabad, keluarga Azomat Khan itu nggak ada. Kerajaan Nasrabad itu masih ada, yang katanya Wali Songo
nenek moyangnya dari situ. Tapi itu ternyata azomat kon nggak ada. Jadi itu menurut saya itu hal yang sangat lemah. Sedangkan di Cempa masih diakui. Ibrahim Asmoro Kondi, Jumadil Kubro, Jumadil Husain ini ada. Lah Husain ini yang perlu dicari. Bapaknya Jumadil Kubro, bapaknya Syekh Jumadil Kubro, Husain ada di sana. Nah itu kaitannya dengan dari Yunan itu yang sudah Kiai Jamuddin datang itu. Jadi kalau kami lebih ini ya, lebih menguatkan data itu karena sesuai dengan kesejarahan dan riwayat keluarga sendiri. Kalau kita memang dari jalurnya Yaman, otomatis waktu itu sudah diarahkan ke sana. Tapi nyatanya enggak. Dan itu lebih cocok cerita-cerita rakyat itu kan Sunan Ampel memang dari Cempa. Gitu. Lah itu masalah tantangan perbedaan versi itu biasa lah. Itu tadi kita didukung oleh bukti-bukti yang lebih kuat apa enggak, intinya kan di situ aja. Iya, karena menarik sekali ketika kita melihat sejarah, mendengar dan melihat sejarah dari Mbah Sambu, dan banyak juga yang mengakui bahwa Mbah Sambu itu adalah yang menurunkan kiai-kiai banyak sekali bahkan di Jawa, pondok pesantren juga bisa dikatakan sebagai keturunannya dari Mbah Sambu. Mungkin panjenengan bisa menceritakan Gus kisah-kisah yang mungkin luhur, nilai-nilai luhur yang kemudian ditinggalkan oleh beliau-beliau Mbah Sambu ataupun anak turunnya beliau kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Jawa yang teduh, yang tidak dengan perang, tidak dengan kekerasan seperti itu. Kalau saya sendiri mendengar cerita dari para leluhur itu kan orang tua-tua dulu itu kan menjadikan Islam ini sebagai sesuatu yang solusional ya dari problematika hidup sesuai zamannya masing-masing. Jadi al-Islamu huwal badil itu betul. Islam adalah solusi itu betul. Jadi dulu itu orang tua-tua itu karena ya nuwun sewu bukan potongan orang Kemaruk gitu ya. Jadi cerita tanah digarap si A si B itu dulu banyak sekali. Itu saya masih menyaksikan beberapa sampai dipakai lapangan segala itu tanahnya buyut masih. Orang tua-tua masih banyak lihat. Dulu tanam jagung saya juga masih lihat. Nah itu banyak hal-hal begitu yang direlakan untuk rakyat gitu. Karena apa? Kebersamaan, persaudaraan itu kan. Nah itu saya melihat betul kiai-kiai dulu itu nggak kayak sekarang mondok bayar. Dulu itu orang datang nitipin anaknya, nggak pakai datang bawa jagung. Kalau di film bawa jagung itu masih bagus. Ya memang ikut kiai itu ikut makan ya ikut belajar gitu loh. Sehingga dulu itu, sehingga dulu itu santri sama guru itu seakan-akan melebihi dari saudara kandung. Maka Sunan Ngerang itu lebih dikenal sebagai muridnya Sunan Kalijogo dibanding anaknya siapa. Karena tadi hubungan guru dan murid itu makan pun dikasih. Nah ini yang kita agak beda sekarang. Apakah sekarang ini kiai-kiai sekarang ini bisakah nguri-nguri ikut leluhur tadi itu ngasih makan santrinya? itu fenomenanya kayaknya udah agak berkurang yang begitu itu. Kalau itu Gus, cerita kaitannya dengan desa Tuyuan itu kan kalau nggak salah ya itu kaitannya juga dengan anak turunnya beliau Mbah Sambu. Itu bagaimana Gus? Kalau saya sendiri itu gini, ada dua versi ya. Itu ada dua versi juga. Versi yang pertama kan Sunan Bonang berperang dengan Lancak Ngilo. Lancak Ngilo itu kan orangnya Dambawang kan. Nah, itu. Tapi nggak nyambung kalau sesuai cerita Lasem kan nggak nyambung. Cerita Lasem menyebut Tuyuan bukan menyebut sebagai desa, tapi bengawannya, sungainya Tuyuan gitu kan, kali gede Tuyuan. Itu artinya Tuyuan sudah ada, hanya tidak tersentuh karena dia memang pesanggerahan khusus. Kalau zaman dulu di tepi sungai. Dulu itu ya mirip kayak istilahnya itu pavilion untuk Lasem itu untuk kantor, Tuyuan ini hanya untuk mengheningkan cipta, untuk berzikir. Dulu itu tirakat. Dulu itu dalam beberapa ajaran tarekat-tarekat tuh orang harus 40 hari berdiam puasa di situ di satu tempat. Itu baca zikir-zikir tertentu itu dulu ada begitu. Karena di keluarga kita juga ada riwayat berbeatnya tahun 1700
50-an tuh keluarga berbeat ke Syekh Muhyi Pamijahan Kramat. Itu ada kaitannya. Syekh Muhyi itu muridnya Syekh Tuan Guru Abdul Rauf Singkel Aceh, turunan Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Ada. Nah, jadi dulu itu pengajarannya lebih ke tarekat. Jadi ada pelajaran fikih itu, tapi kayaknya itu nggak terlalu nggak terlalu meluas kayak sekarang. Dulu hanya secukupnya aja, takrib kayak gitu-gitulah. Yang nggak terlalu jelimet bahasannya. Fathul Mu'in ada juga itu, sudah ada diterjemah itu ada. Nah itu kalau tuyuan itu ya versi yang pertama dengan Belancak Ngilo itu dipakai perang Sunan Bonang, karena lontong tuyuan itu kan opor sebenarnya kan. Terus dikasih kecap itu kan Cina yang bawa. Nah itu masuk akal. Tapi versi yang kemudian kedua itu kan Mbah Jumali, karena ini tanah angker dipakai untuk uzlah, berzikir tirakat, ya tadi itu. Maka watu yang katanya tempat sarangnya jin itu malah dipakai tempat pipis. Gitu kan. Jadi tuyuan, watu kuyuan. Gitu. Watu nguyuh. Ya, watu kuyuan gitu, watu kuyuan gitu. Kan raja-raja juga itu kan ada peninggalannya, memang pipisnya dulu kan watu gitu dilubangi. Jadi itu lokasinya sekarang di pinggir sungai? Di tengah sungai, di tengah sungai situ ya. Oh, masih ada sampai sekarang? Masih, nanti bisa cek ke situ. Nah, itu ada. Itu nggak boleh hilang. Itu apa ada bancaannya, dibancai mboten nggih? Enggak juga. Jadi itu memang dia batunya tengah sungai. Dulu itu nyambung ke sebelah baratnya, bawahnya ada lorong gitu kayaknya, tapi sekarang udah pecah itu. Jadi yang lorong itu ya masih bisa dari atasnya lewat ke seberang tuh masih bisa, tapi jarang orang berani karena ya memang masih angker. Nah itu terkait keriwayatan itu. Tetapi kalau Mbah Jumali dalam cerita itu sebagai yang buka tuyuan, Mbah Abdul Halim kan lebih tua. Nyatanya makamnya di sini. Itu Mbah Jumali ke sini yang ngasih tahu Mbah Abdul Halim juga toh. Jadi cerita itu juga anaknya Mbah Abdul Halim, anak putranya Mbah Abdul Halim yang ruju. Mbah Abdul Halim punya putra laki-laki itu 2. Satu yang jadi mantunya Bupati Pati, makamnya di belakang Masjid Lasem, Masjid Pati, itu namanya Kiai Ahmad Sidopati. Jadi Kiai Raden Ahmad Sidopati makamnya di Kerapyak belakang Masjid Pati. Nah itu kakaknya Mbah Jumali, punya adik perempuan, terus baru terakhir ruju itu Mbah Jumali. Lah kok Mbah Jumali yang bikin desa tuyuan itu, saya sendiri secara kesejarahan ya, kalau dipikir secara ilmiah itu kok agak aneh gitu. Wong Mbah Abdul Halim nyatanya udah ada di sini. Ya memang harus kritis juga. Jadi artinya sejarah itu berarti kalau yang saya pahami, cerita terkait Sunan Bonang itu ada benarnya. Dipakai pralaya perang, mungkin terus daerah ini sepi. Mbah Jumali datang lagi karena kasih tahu itu tanah mbahmu sama Mbah Abdul Halim mungkin. Dan tanahnya Mbah Sambu. Maka di daerah sana Desa Gembleng itu ada pertapaannya Mbah Jumali. Jadi beliau bersandar di pohon jati gitu, puasa sambil berzikir 40 hari kalau nggak salah. Dulu di sana ada padasannya, tempat berwudu, terus jeding di tanah gitu, tapi udah pada hilang. Itu dulu saya masih ketemu di sana. Sekarang udah pada rusak. Dicuri orang katanya, ada gentong, ada apa yang kuno-kuno itu. Nah, itu dulu Mbah Jumali justru tirakatnya di sana. Dalamnya di sini gitu. Nah, itu kalau yang lain-lain nanti kita mungkin bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya kalau ada berkenan. Tapi intinya terkait kesejarahan dengan kerabat-kerabat yang pendiri pesantren itu semua ada silsilahnya. Silsilah dengan Mbah Sambu. Dengan Mbah Sambu ada di sini. Apakah jalur laki-laki atau jalur perempuan, kita itu nggak beda-bedakan. Tetapi yang jalur laki-laki memang dulu untuk yang pokok-pokok terkait dengan kayak urusan-urusan itu masih dituakan gitu. Jadi kerabat-kerabat masih sowan, masih saling bersilaturahmi, masih saling berhubungan. Yang di Banyuwangi, yang di Jember, yang di Kediri, di Nganjuk itu masih terkait tersambung. Ya kayak itu Said Abdullah Iman itu masih berguru juga ke Syekh Muhyi Pamijahan Kramat tuh ya bareng sama Mbah Komarudin yang di Bungah Gresik itu kayaknya sejaman itu. Mungkin dulu itu memang berangkatnya bareng-bareng gitu. Nah, itu saya melihat korelasi situ. Kebetulan
keluarga saya sana juga akrab sama sini, sering silaturahmi ke sini. Ya, gini Gus, mungkin apa ya terakhir atau apa ya? Kaitannya dengan fenomena sekarang, mungkin panjenengan juga fokus mendengar itu kaitannya dengan penggantian nama makam Gus, yang marak fenomena akhir-akhir ini, yang cukup viral juga kaitannya dengan apa ya, tanda kutip membaalwikan atau penggantian nama, asalnya Mbah Sopong nanti jadi siapa gitu. Nah, itu menurut panjenengan secara pribadi bagaimana pesan-pesan kepada jamaah atau masyarakat umum kaitannya dengan fenomena itu? Apakah kita harus percaya atau harus kritis atau bagaimana, Gus? Yang pertama, kalau kita harus kritis bahwa kesejarahan kita harus ditulis apa adanya. Iya. Kesejarahan itu karena Islam itu kan nggak membedakan suku bangsa, tetapi yang dibedakan itu kan takwanya. Iya. Jadi anak penyembah berhala bisa menjadi nabi, anak nabi bisa jadi pendurhaka. Itu rumus, Al-Quran sudah cerita. Nah, terkait dengan makam-makam Jawa yang kemudian harus dijadikan Arab, kemudian dijadikan Ba'alwi. Yang pertama, kalau memang ada datanya, maka tidak mengapa, ada rujukannya. Tapi kalau hanya berdasarkan rongsen itu bukan sesuatu yang ilmiah. Rongsen ini maksudnya apa? Mimpi rongsen atau apa? Rongsen itu ya hasil berdoa, meditasi, untuk bisian atau apalah gitu. Itu tetap namanya nggak ilmiah, tidak bisa dijadikan dasar sejarah. Itu hanya intern aja, monggo. Keyakinan orang kan kita nggak bisa paksa. Tetapi tidak ilmiah. Jadi yang masuk ke dalam kesejarahan apakah desa ataukah kabupaten ditulis itu ya harus ilmiah, harus ada data pendukung awal. Kalau nggak ada nggak usah. Itu mending ditolak saja. Mending ditolak. Kita tulis apa adanya aja. Namanya Prawiro Dirjo lebih mulia kalau dia takwa dibanding nama Solihin kalau nggak takwa, kan gitu. Jadi memang tidak usah terlalu silau dengan apa ya, nama atau kebudayaan orang lain, tapi yang dinilai adalah ketakwaan. Jadi intinya di situ. Justru dulu Wali Songo itu punya gelar-gelar Jawa, anak keturunannya rata-rata punya gelar Jawa. Karena supaya dia juga menunjukkan bahwa kita itu di sini di Jawa. Toh dari pihak ibu rata-rata mereka juga keturunan kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan di Nusantara kan gitu. Lah kerajaan Nusantara semua ini bersaudara, berkait mait gitu. Cuma karena yang mengadu domba malah justru Belanda. Ya itu, karena memang Belanda tadi supaya kita awet dijajah, kamu orang Islam, maka didatangkan orang yang Islamnya lebih dianggap suci, keturunannya apa, jadi kamu harus nurut sama ini. Tapi kesejarahan kita membuktikan kiai-kiai sepuh negur Habib itu biasa, banyak itu buktinya, rekamannya masih banyak. Gusmi, Mbah Khalil, banyak, masih banyak. Ngeritik itu biasa. Kalau menurut kita dalil-dalilnya mungkin nggak pas, dikritik kan ya wajar itu. Karena cinta. Kalau nggak dikritik plus itu malah nggak cinta. Kritik itu kan untuk sama-sama membangun. Nah itu nggak apa-apa. Kalau anti kritik itu kalau salah urusannya dia dengan Nabi itu ajaran opo, ajaran itu nggak ilmiah. Oh ada dalilnya. Kanjeng Nabi nyuruh unsur akhoka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi lu. Yang zalim gimana Kanjeng Nabi nolong? Ya tahan dari kezalimannya. Jangan lanjut kamu berlaku zalim. Itu adalah bagian dari cinta karena menolong. Lah kalau dizalimi ya dibela. Nah, gitu. Kayak Palestina gini. Yang bela kok malah orang Iran, orang Indonesia bersemangat. Lah yang Arab deket-deket situ ngapain? Kita mau ke sana kan lewat Arab. Lah orang kayak gitu tuh nggak, menurut saya ya nggak pas. Bahkan Syiah malah yang dikritik, pada Syiah yang membela. Bagaimanapun yang bela itu tetap yang kita hormati. Mau dia mulia kayak apa, nggak punya pembelaan terhadap saudaranya itu pokoknya nggak benar. Iya, jadi memang benar sesuai dengan catatan sejarah manuskrip. Yang kemudian yang paling dekat dengan kita adalah Carita Lasem, yang bahkan menurut versi Carita Lasem itu Sunan Kalijaga itu adalah anak terakhir dari Pangeran Santibadra, yang kemudian memberikan corak dakwahnya, corak warna dakwah yang sangat lekat dengan budaya Jawa, seperti itu, Gus. Kalau saya sendiri melihat itu tuh ada dua versi. Jadi gini, saya baca di
History of Java tulisannya Thomas Stamford Raffles itu, Letnan Gubernur Inggris. Kalau versi itu Sunan Kalijogo itu dari Tuban. Iya. Artinya berarti mungkin ini dua orang yang berbeda. Iya. Tapi jadi Sunan Kalijogo itu ada Kalijogo 1, 2, 3 begitu loh. Tapi Lasem itu ibunya dari Tuban kalau versi Lasem. Kalau versi sana mungkin justru kebalik, ibunya yang dari sini, bapaknya yang dari sana. Karena gini, ini lebih mutawatir ya. Artinya banyak sumber. Iya. Banyak sumber bahwa Sunan Kalijogo Raden Shah itu anaknya Tumenggung Wilotekto, Raden Sahur. Artinya bapaknya sudah Islam bukan Hindu. Kemudian anaknya siapa? Anaknya Arya Dikara. Arya Dikara ya. Siapa Arya Dikara itu? Arya Dikara itu Abdurrahman. Itu Sunan Bejagung. Gitu. Itu kalau versi sana. Lah berarti kalau Lasem sini kok ibunya sana, bapaknya sini. Berarti itu penerusnya mungkin. Artinya gini, mungkin dulu omnya itu bisa jadi kan? Artinya ini masih perlu penyelidikan. Perlu penyelidikan apakah? Tapi yang unik itu malah bapaknya beliau sama-sama, kalau versi Lasem juga Tumenggung ing Wilwatekta. Karena Santi Badri itu ternyata juga dijadikan Tumenggung ing Wilwatekta oleh penguasa Majapahit saat itu. Karena beliau, kalau versi Lasem, sempat memberikan tadi seperti Mbah Sambu, mengobati Pak Gebluk. Kalau Santi Badra mengobati penyakit gondok Pak Gebluknya, nyari garam sampai di Bletuku. Ya ada itu memang. Jadi memang sejarah semakin beragam. Ya, artinya gini, itu kan sesuatu yang menarik. Sumber kuno ini kan perlu kita komparasi dengan sumber-sumber lain, kan tetap harus begitu untuk cross checknya yang mana yang lebih sahih. Seperti Babat Jawi atau Gatholoco atau apapun Darmo Gandul yang nyebut Raden Patah Nyerbu Brawijaya itu kan jelas salah. Itu jelas salah karena sumber-sumber Portugis itu yang mengatakan yang nyerbu Majapahit itu Grindawardana, ada prasastinya, ada tiga buah. Kemudian Grindawardana diserbu oleh Sultan Trenggono. Lah artinya nggak ada cerita Raden Patah Nyerbu Majapahit itu. Karena huru-hara internal. Nah, itu berarti enggak. Nggih. Mungkin terakhir Gus, kaitannya dengan pesan panjenengan terhadap generasi penerus berkaitan dengan pelestarian yang panjenengan lakukan bersama keluarga besar di Tuyuan ini. Pesan-pesan kepada generasi penerus bagaimana kita melestarikan nguri-nguri ajaran leluhur, terutama terah dari Mbah Sambu ini yang ternyata memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi perkembangan Islam di Jawa. Ajaran Mbah Sambu itu garis besarnya kan hablum minallah hablum minan nas. Kita berbaik sangka kepada Allah, memperbaiki urusan kita kepada Allah, juga memperbaiki urusan kepada manusia, bersaudara dengan manusia. Maka tadi, lah bersaudara itu ya jangan membeda-bedakan. Kok ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan kan nggak pas. Walaupun kita sudah diajari oleh Nabi, kerangka koridornya adalah menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Itu kan bagian dari adabnya Islam. Disamakan harusnya. Adil. Iya, tapi kita nggak boleh terus ini orang sudra, kita anggap nggak bertamu, kita nggak anggap terus ini orang mulia, kita puja-puja karena bawa dana ini. Nah, itu nggak benar. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Karpet aja merah. Kanjeng Nabi aja ditegur. Abasa wa tawalla, jangan kamu bermuka kecut, jangan kamu melengos. Gitu. Kenapa? Karena sedang menghadapi tamu orang-orang besar, ada sahabat yang buta. Itu sebenarnya itu Nabi itu ngajari kita. Ngajari kita janganlah membeda-bedakan manusia. Semua itu makhluknya Allah. Maka kalau ajaran glorifikasi nasab kayak sekarang bahwa ini ada klan yang nggak boleh disentuh karena dia ini suci, itu nggak pas. Nggak pas. Banyak hal-hal lain yang nanti rancu oleh itu. Maka itu ya tadi harus kembalinya adalah takwa. Anak siapa kita hormati, tapi kalau dia takwa kita hormati. Kalau enggak ya mungkin kita kasih nasihat sebagai rasa cinta gitu. Iya, memang kembali ke perbedaan itu hanya dari takwa. Betul, dari situ lah.
sama kita jaga kesejarahan yang masih ada riwayatnya, sejarahnya kita jaga, riwayat dan sejarah itu, termasuk apa peninggalan yang masih kita bisa jaga, kita jaga. Kalau nggak ada ya kita jangan ngarang, harus ada sumbernya. Kalau masih dongeng ya katakan itu dongeng, dongengnya begini, itu. Tapi jangan katakan itu sejarah, gitu loh. Jadi sejarah itu kan harus ada bukti tulisan atau yang menyaksikan. Kalau nggak ada yang menyaksikan berarti meriwayatkan. Gitu, karena kita nggak hidup sejaman maka menukil sumber yang tahu. Nah itu kira-kira seperti itu aja. Sehingga terjalin harmoni bahwa agama ini ya punya kualitas bukan hanya dongeng. Agama kan tadi sebagai solusi. Gitu, untuk semuanya. Artinya untuk orang besar dia adalah nasihat, untuk orang yang sedang-sedang ya nasihat, untuk orang biasa ya nasihat gitu. Matur suwun Gus. Sami-sami. Sudah cukup apa ada lagi yang ingin sampaikan? Cakap. Ya terima kasih banyak sudah meliput ini makam Mbah Abdul Alim atau Mbah Abdul Azim selaku penghulu Lasem pertama yang kemudian menurunkan penghulu-penghulu sehingga sampai yang terakhir penghulu Mbah Ibrahim Abdurrahman. Nah itu makamnya ada di situ. Cukup yang ada apa namanya pavingnya itu. Itu Mbah Ibrahim sekalian. Matur suwun sangat atas waktu yang diberikan oleh panjenengan kepada teman-teman Rembang TV, karena semangat kami adalah mengangkat potensi sejarah sosial budaya yang ada di Rembang, bagaimana anak cucu generasi penerus yang ada di Lasem Rembang terutama itu tidak kepaten obor Gus. Yang paling penting ya itu. Kersane mboten kepaten obor, bisa mewarisi nilai-nilai yang baik. Tadi panjenengan sudah menceritakan bagaimana beliau Mbah Jumali, Mbah Abdul Alim kaitannya dengan hubungan dengan masyarakat, bagaimana itu kersane bisa terwariskan kepada generasi penerus. Mungkin itu sahabat-sahabat Rembang TV dimanapun kalian berada, semoga tayangan ini bisa menginspirasi panjenengan semua untuk bisa meliput tempat-tempat yang lain, karena kami juga terbatas. Apabila di desa-desa panjenengan ada tokoh-tokoh yang inspiratif, tokoh-tokoh yang mampu memberikan nilai-nilai yang kekal, yang abadi, yang luar biasa, bisa diliput, bisa di-up-kan, sehingga di era sekarang ini yang kebenaran tuh hanya yang penting viral Gus, sekarang itu kebenaran itu mungkin hanya sekian, nomor sekian lah, itu kita bisa mengangkat itu gitu. Mungkin itu sahabat-sahabat Rembang TV, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.